Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam prestasi. Saya Imam Son Haji, dosen program studi lalu lintas udara Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Management of Air Traffic Services dengan bobot 2 SKS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya melalui metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan mode pembelajarannya. Manajemen of Air Traffic Services atau Manajemen Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan merupakan mata kuliah yang hadir untuk mempelajari tentang prinsip dasar dan prosedur pelayanan lalu lintas penerbangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut: menguasai tentang sejarah pelayanan lalu lintas penerbangan dan implikasinya pada sistem dan teknologi lalu lintas udara terkini, serta perkembangan teknologi mutakhir dalam bidang manajemen lalu lintas penerbangan. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, para taruna diharapkan menguasai sub capaian pembelajaran mata kuliah, yakni sebagai berikut. 1. Mampu menjelaskan secara umum dari otoritas, tujuan, divisi, klasifikasi, identifikasi, dan tanggung jawab dari unit Air Traffic Services atau unit penyelenggara lalu lintas penerbangan. 2. Mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit Air Traffic Services. 3. Mampu menjelaskan pelayanan informasi penerbangan dan pelayanan kewaspadaan atau alerting service. 4. Mampu menjelaskan kebutuhan komunikasi pelayanan lalu lintas penerbangan. 5. Mampu menjelaskan kebutuhan informasi pelayanan lalu lintas penerbangan dan kualitas data aeronautika. 6. Mampu mendemonstrasikan pelayanan lalu lintas penerbangan di ruang udara unit Aerodrome Control Tower atau Aerodrome Traffic Circuit. 7. Mampu mendemonstrasikan pelayanan lalu lintas penerbangan di ruang udara unit Approach Control Service atau Control Zone. 8. Mampu mendemonstrasikan pelayanan lalu lintas penerbangan di ruang udara unit Area Control Center atau Control Area. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode DIA. Pertama, delivery. Bagaimana saya sebagai dosen menyampaikan materi kepada para taruna. Di dalam kelas, penyampaian melalui textbook, yakni sumber referensi utamanya adalah IQ Document Annex 11 Air Traffic Services. Kemudian juga didukung dengan referensi pendukung referensi regulasi nasional, yaitu Civil Aviation Safety Regulation Part 170 Air Traffic Rules. Selain itu, dalam penyampaian materi perkuliahan, para taruna juga diberi kesempatan untuk melakukan diskusi, tanya jawab di dalam kelas. Yang kedua adalah interaction. Bagaimana seorang dosen berinteraksi dengan para tarunanya dalam pembelajaran mata kuliahnya. Di dalam kelas, tentunya setiap akhir presentasi, saya selalu memberikan waktu kepada para taruna untuk melakukan diskusi, tanya jawab. Tidak jarang pula, saya juga di akhir sesi menggunakan aplikasi Kahoot sebagai media interaksi agar suasana pembelajaran menjadi lebih menarik. Berikutnya, di luar kelas,
Interaksi di luar kelas dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan WhatsApp ataupun Telegram, sehingga apabila ada update-update kasus terkini dapat saya sampaikan melalui grup-grup WhatsApp dan pembelajaran berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah assessment. Bagaimana saya sebagai dosen menilai para peserta atau para taruna. Di awal pertemuan saya selalu membuat kontrak pengajaran antara dosen dan taruna, dan di dalamnya juga termasuk bagaimana saya menilai taruna, berapa komposisinya, dan hal-hal yang mendukung dalam pembelajaran di kelas. Berikut prosentase penilaian pada mata kuliah saya. Dan berikut cuplikan video pengajaran saya di kelas. Oke, selamat pagi semuanya dari taruna. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diskusi tentang airspace. Oke, sebelumnya coba adakah salah satu dari kalian yang bisa menjelaskan tentang airspace? Salah satu, silakan jawab. Airspace. Ada yang tahu airspace? Belum? Kita saat ini sebagai seorang personil traffic controller, tugas kita apa sih? Salah satunya adalah mencegah tabrakan antar pesawat. Pesawat yang gimana yang harus kita cegah? Salah satunya kita di udara. Kalau di darat mudah karena terlihat bisa direm. Ya. Kalau di udara nggak bisa direm. Ngeremnya nggak bisa kayak kita di jalan raya, direm selesai. Maka itu kita sebagai traffic controller harus tahu bagaimana mengelola airspace, bagaimana manage airspace. Kapan pesawat boleh dimasukkan ke ruang udara ini, kapan tidak boleh, sehingga semuanya bisa termanage dengan baik. Nah, ibarat ada subjek, predicate, objek. Kalian sebagai subjeknya, maka pesawat sebagai objeknya di mana? Nah, lokusnya adalah airspace, tempatnya adalah di airspace. Airspace, the portion of atmosphere controlled by country above territory. Nah, karena airspace ini melekat pada teritorial negara, maka itu kemarin kita pernah membaca, kita pernah mendengar isu bahwasanya pengalihan ruang udara FIR di atas Natuna menjadi wilayah Indonesia. Secara teritorial adalah wilayah Indonesia. Kenapa yang mengelola Singapura? Karena ada ketentuan-ketentuan pengelolaan di dunia internasional didelegasikan kepada Singapura. Karena sekarang kita sudah mampu, jadi kita ambil lagi. Karena ini adalah wilayah ruang udara Indonesia. Oke, jadi airspace seperti itu. Jadi kita sebagai pengelola penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus tahu airspace kita sampai mana, wilayah teritori negara kita sampai mana. Oke, selanjutnya airspace itu dibagi menjadi airspace yang terkontrol atau control airspace dan uncontrol airspace. Kenapa disebut control airspace? Kenapa uncontrol airspace? Nah, kita juga harus tahu. Control airspace artinya bahwa kita harus manage. Kita yang punya wewenang, personil dan traffic controller yang punya wewenang. Kapan boleh kesini, kapan? Kalau uncontrol, ibaratnya semua pesawat boleh terbang dengan ketentuan ada ketentuan yang berlaku sebagai penyelenggara lalu lintas penerbangan. Kemudian kalau sudah menjadi seperti itu, maka diklasifikasikan ada huruf A sampai G, airspace A, B, C, D, E, F dan G. Oke? Kenapa A? Nah,
Sebelumnya A sampai E adalah wilayah kita. Kita lebih kerucutkan lagi. Ada airspace-nya itu A sampai A, B, C, D, E, F dan G. Rumah kita yang kita harus kelola adalah A sampai E. Oke, A sampai E. A, kenapa disebut A? Pertama adalah IFR only. Maka penerbangan IFR hanya boleh, misalnya ini penerbangan, status penerbangan adalah IFR, ini VFR, maka yang boleh terbang hanya yang IFR saja. Nggak boleh. Artinya yang masuk wilayah ruang udaranya, yang masuk wilayah udaranya kelas A hanya boleh pesawat dengan ukuran yang statusnya adalah status IFR. Yang kedua, all flight subject to aviation. Berarti Anda semua, kita semua yang memanage. Kapan ke kanan, kapan ke kiri, kapan harus naik, kapan harus turun, hanya subjek kita, hanya menunggu perintah dari traffic control. Tidak, dia tidak diperbolehkan desain semaunya, climb semaunya, semua subject to aviation. All flight separated each other. Misalnya dengan pesawat ini sama-sama status IFR di kelas A, maka dua-duanya harus kita atur. Apakah seperti ini separatednya? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Semua harus ter-manage, semua harus terkelola, harus dibedakan, harus dipisahkan. Oke, itu yang A. Turun lagi ke B. Kelas B sama kayak A. Apa bedanya? Same A. IFR dan VFR boleh. Nanti udah mulai ada VFR. Tadi yang A hanya boleh IFR only. Kalau B sudah boleh ada yang pesawat VFR. Boleh terbang juga kelas B. Rata-rata di Indonesia kelas A hanya bisa dimasuki pesawat untuk yang airspace, control airspace atau di area control center A. Karena pesawatnya hanya IFR semua, nggak boleh. Turun ini ke B, B udah mulai boleh ada namanya VFR, sehingga agak turun lagi nih. Oke, cocoknya B nya rata-rata di mana? Di A, wilayah cruise control, sudah mulai ada VFR-nya. Jadi bedanya A dan B, A hanya IFR only, ketentuannya sama, harus dibedakan, harus diseparatekan. Yang B boleh mulai ada IFR, tapi tetap sama, dia harus diseparatekan, harus dipisahkan. Bawah ke atas, longitudinal, lateral, dan lain sebagainya. Oke, itu A dan B. C, C sama kayak B, boleh nih, VFR, IFR boleh. Tapi apa bedanya? Kalau IFR ketemu IFR harus separated, menggunakan separation. Apakah lateral, apakah longitudinal atau horizontal. Kemudian bagaimana dengan IFR, VFR? Nah, IFR dan VFR, between IFR dan VFR boleh, but not VFR and VFR. VFR dan VFR traffic information. Nah, C kalau kondisi seperti ini lebih cocok untuk wilayah yang lebih turun lagi, yaitu wilayah aerodrome control tower di A, B, C, A, B, C. Itulah klasifikasi dari sebuah ruang udara airspace di Indonesia. Kapan airspace ini disebut dengan kelas A? Nah, kapan di kelas B, kapan di kelas C. Sehingga ketika ada status yang penerbangan yang mau statusnya apa nih? VFR, mau terbang berapa tinggi? Wilayahnya mana dimasuki? Oh, ini kelasnya A, nggak boleh. Oh, kelas B boleh, tapi dengan syarat tadi dengan VFR harus diseparatekan. Kalau VFR dan VFR cukup traffic information. Apakah dia terbang dengan control zone atau terbang ke VFR corridor atau ini dia terbang statusnya IFR. Itu C. Turun lagi ke D. D ini mungkin ruangannya sama dengan yang C. Dia menggunakan sama seperti wilayah yang rata-rata dipakai oleh kontrol
namun syaratnya lebih longgar lagi. Kemudian berikutnya juga D sama, lebih longgar lagi. Jadi makin ke bawah D, kemudian lagi E, itu makin longgar, makin ke bawah makin tidak terlalu mengikat pada ABC. Jadi yang harus meningkat, harus makin atas adalah makin ketat, makin turun, makin longgar. Sehingga ada kelasnya yang C, misalnya contoh Bandar Rudiarto. Wilayah kita ini kelasnya C. Boleh terbang VFA, boleh terbang VFA. Tapi VFA dan VFA harus diseparate, harus dipisah. Oke, terakhir yang E, ini yang E sama, namun lebih longgar lagi. All flight subject to ATC dan separation from separated from IFR. All flight as possible diberikan traffic service atau traffic information. Semuanya traffic information aja. Jadi nggak terlalu sangat. Tapi kalau ada IFR, ya tetap harus ATC. Dapat ATC clearance dan sebagainya. Tapi setelah itu ya sudah untuk informasi. Nah itu wilayah kita sebagai airport indoor adalah A sampai E. Lanjut F dan G. F dan G. F itu adalah turunan lagi dari yang E. Makin lebar ya, makin longgar ya. Same as kelas E kecuali all IFR flight reserve traffic, termasuk IFR cukup traffic information saja kelas F. Nggak perlu kamu ngasih traffic turn right heading, turn left heading, climb, perlu dia cukup traffic information saja. Itu kelas F. Jadi nanti kalau misalnya di suatu tempat kelasnya F ini ruang udaranya, maka cukup informasi saja disampaikan. Kalau nggak ada traffic, biarin saja. Traffic info kan berarti kalau ada lawan, kalau nggak ada lawannya. Terakhir yang G lebih longgar lagi, lebih luas lagi, lebih longgar lagi daripada yang F. Nah, A, B, C, D, E, kemudian F dan G merupakan ruang udara yang tidak diberikan ATC service, tapi diberikan flight information. F dan G. F biasanya baru temporary. Nanti sekian tahun, ternyata memang dia trafficnya tidak terlalu yang lewat sedikit dari G. Gitu. Ya, jadi sampai sini ada pertanyaan tentang airspace? Di Indonesia pakai apa mana? Karena aturan dari ICAO diklasifikasikan seperti ini, Indonesia lebih luas. Indonesia wilayah kita sangat luas, jadi mungkin area-area Papua yang penerbangannya mungkin ya sebulan satu kali dan lain sebagainya, mungkin bisa di bandaranya nanti dari bandara namanya Bandara Aerodrome Flight Information Service atau AFIS. Ya, ruang udaranya F, atau G, atau yang daerah-daerah yang enggak terjamah sama wilayah ATC di luar koridornya ATC, bisa dia terekam di VFR koridor. VFR koridor statusnya adalah F. Sehingga tugas kita apa kalau ada terekam di VFR koridor? Cukup berikan traffic. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Jelas atau 12? Jelas. Ya, jadi seperti itu pembahasan tentang airspace. Di airspace kita, sekali lagi kita sebagai pengguna, kita itu adalah wadah kita, itu adalah tempat kita, itu adalah rumahnya ATC. Maka kita harus membuka secara terstruktur. Mana kamar untuknya A, kamar untuk B, kamar untuk B. Ibarat rumah dan kamar-kamar. Sehingga siapa yang boleh masuk di kamar ini, ruang ini juga kita bisa atur. Siapa yang masuk ke wilayah ini juga kita bisa atur. Jadi kita nggak
pesawat nggak semrawut masuk ke ruang udara yang mana saja. Jadi kita atur, boleh kamu di sini saja, kamu boleh di sini saja. Tidak, sehingga kita bisa atur, oh ini dengan pesawat satu ini lagi cukup diberikan separation atau cukup diberikan traffic limit. Ya, jadi airspace kita mengenal dengan control airspace, kita harus memanage. A sampai E merupakan control airspace, kita yang manage. Karena pesawat masuk, kita yang memberikan pelayanan. Kemudian ada uncontrolled airspace, yaitu airspace yang F dan G. Nah, uncontrolled bukan dalam artian ya udah bebas terbang, bukan. Tapi pelayanannya tidak harus diberikan divisi service, cukup flight information service. Jadi tatanan itu menjadi harus kita pahami dan kita harus mengerti. Nah, ini di Indonesia, kan juga di Indonesia diatur ruang udara kita oleh peraturan Menteri Perhubungan, sehingga semua bisa tertata dan semua operator, yang operator pesawat harus memahami itu. Bagaimana dia membuat flight plan, apa yang dilewati, nah itu juga harus concern terhadap ruang udara. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak pertanyaan sebagai tugas, nanti di rumah silahkan membuat tabel seperti ini untuk memudahkan belajarnya. Kita tulis A sampai G, kemudian apa pembedanya. Itu pembeda A dan B apa, C dan D apa, E apa, kemudian F dan G apa. Jadi kalau sudah punya tabel ini, kita akan gampang memahaminya karena kita bisa membandingkan A, B ataupun C ataupun D, sehingga kita tahu nih ketika kita mulai melayani pesawat pertama kali dia take off, pertama kali dia kontak dengan ATC, dia melewati ruang udara apa nih? Tower, kita lihat kelasnya apa. Naik ke atas lagi ke APP, kelasnya apa yang dilewati, rutenya dia. Kemudian berikutnya ada en route, in flight, kelasnya apa. Maka ketika seseorang pilot membuat rencana terbang flight plan, kita harus tahu rentetannya dari dia berangkat sampai tujuan, alternate, semuanya harus tahu. Wilayah yang dilaluinya, airspace yang dilaluinya, sehingga kita tahu harus seperti apa mengatur atau melayani pilot dalam melaksanakan penerbangannya. Separation apakah dengan traffic. Oke, ini tugas di rumah, silakan nanti di rumah atau di asrama nanti teman-teman ada di semua membuat tabel dan mendiskusikan satu sehingga ketika ada mereview materi kita lebih mudah, kita lebih nyaman kalau melihat tabel. Kalau lihat textbooknya terlalu berat, tapi kalau lihat tabel sehingga kita lebih mudah dan lebih leluasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan space? Banyak? Mas, ya? Mas. Jadi Mas, kalau flight area itu Mas tempat untuk pesawat latih itu maksudnya di klasifikasi kelas yang mana Mas? Oke, ada pertanyaan dari teman kalian tentang training area. Training area itu apa sih? Nah, kita harus definisikan dulu. Training area adalah area dedicated, area didesain hanya untuk latihan. Namanya training area. Di sana ada namanya ruang udara, tetap seperti kayak gelas. Dia ada up-nya, batas atasnya, batas bawahnya. Apa statusnya di situ? Ruang udaranya kelasnya F. Kelasnya F. Artinya apa kalau kelas F? Kita memberikan apa? Salah satu tugasnya misi kan tidak hanya dengan desain, tapi memberikan flight information service. Maka dari itu, ketika ada pesawat yang menuju training area,
Dari hari apa kita lakukan? Kita hanya memberikan traffic info saja karena wilayahnya adalah wilayah kelas. Oke, seperti itu. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Nanti kita lanjut di materi-materi selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya.